Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bi Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa sirril ahyar wa miftahi babil yasan Sayyidina wa Maulana Muhammadin al-Muhtar wa alihi al-athar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ta'ala ma ba'd. Hadirin rahimahumullah, An Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahibul Ratib, beliau mendapatkan inspirasi, mendapatkan ilham daripada Quran surat An-Nisa ayat 64, yang mana di situ keterangannya, arti daripada surat itu ya, kurang lebihnya nih. Ketika ada orang datang yang penuh dosa, ziarah di depan magom Nabi Muhammad SAW, kemudian orang itu minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diampuni segala dosa-dosanya. Lalu Nabi lihat orang itu minta ampun, maka Nabi pun ikut mendoakan, ya Allah, ampunilah dia, kata Nabi SAW. Dan Allah pun langsung mengijabah doa-doa tersebut, sehingga orang tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, dari surat tersebut ya, ayat itu, Habib Abdullah itu mengarang satu gosoid, satu qasidah ya, yang terinspirasi daripada Quran surat An-Nisa ayat 64 tadi. Dan gosoidnya juga kita sudah banyak yang tahu ya. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya mannahu ja'indallah innal musi'inna raja'u bidhambi ya astaghfirullah. Mungkin suaranya kurang ajib ya. Wahai Tuanku, wahai Rasulullah, wahai orang yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Jalla Jalla, sungguh orang yang berdosa ini telah datang kepadamu dengan membawa tumpukan dosa-dosa, dan kini berharap engkau meminta kami ampunan Allah Jalla Jalla. Luar biasa ya. Jadi misalnya kita dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu saat bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Bingung nih mau baca doa apa, baca aja qasidah tadi, qasidah tadi ya, qasidah sekalian doa itu ya. Kalau suaranya nggak enak kayak Al-Fakir tadi, yang usah dinyanyiin, usah dilaguin ya, baca aja seperti biasa. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya mannahu ja'indallah innal musi'inna qadja'u bi dzambi astaghfirullah. Itu aja ya. Jadi pernah ada satu kisah ya, satu orang yang memang dia ini dari Jibal, nggak ngerti doa apa-apa. Kemudian dia ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, lalu mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah. Kemudian dia baca qasidah ya Sayyidi ya Rasulullah tadi sampai selesai. Kemudian dia katakan pada Allah di depan makam Nabi, ya Rob, sekarang aku ada di depan magom Nabimu, magom kekasihmu ya Allah, dan aku adalah umatmu, dan setan adalah musuhmu ya Rob. Sekarang aku mau minta ampun kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Kalau engkau ampuni dosa-dosaku ya Allah, maka aku bakalan aman dari neraka dan masuk ke dalam surga. Dan kalau aku masuk surga ya Allah, kekasihmu senang dan setan musuhmu marah. Tapi kalau engkau ya Allah
tidak ampuni aku, nanti aku bakalan masuk neraka. Yang senang setan musuhmu ya Allah, dan nabimu kekasihmu sedih ya Rob. Sekarang terserah kepadamu ya Rob. Terserah engkau ya Allah, mau bikin senang kekasihmu atau mau bikin senang musuhmu. Gitu kira-kira doanya. Kalau kita jangan ikut-ikutan ya doa seperti itu, bisa-bisa sampai geledek ya kan. Yang dibikin-bikin, kita kan orang yang ngerti adab, ngerti akhlak gitu. Kalau dia orang tadi memang cetakannya udah seperti itu, dia udah diilhaminya oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ya kan. Dan doanya dari hati dia. Kalau kita sebagai orang yang tahu akhlak ya doanya dengan SOP ya, standar profesional prosedur. Nah, setelah orang ini ziarah ke makam Nabi bilang gitu, nggak lama dapat bisyarah orang ini ya. Ya fulan, abshir, inna allaha qad ghafara dzunubak. Wahai fulan, selamat karena dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Jalla Jalaluhu. Berkat siapa? Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ridho kepada orang tersebut dan mengampuni semua dosa-dosanya. Jadi kalau kita misalnya diberi amalan untuk biar semua dosa-dosa kita diampuni, baca sholawat sekian misalnya, itu biasanya kita nerimanya itu biasa-biasa saja, tidak antusias ya kan, tidak semangat ngamalinnya. Kalau fadilahnya cuma dosa diampuni, anggap remeh ya kan. Tapi kalau fadilahnya baca sholawat sekian kali, biar segala urusannya lancar, semangat bacanya. Baca zikir ini misalnya sekian kali, biar semua rezekinya dimudahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Wah, semangat ya bacanya. Baca doa ini biar yang jelek jadi ganteng, biar yang jelek jadi cantik. Wah, udah langsung dibaca itu terus-terusan ya kan, 5 kali setiap sholat bacanya. Atau baca doa ini misalnya supaya jabatannya naik, semangat kita baca ya kan, antusias kerjain tengah malam sampai subuh rela ya kan. Tapi kalau amalan tersebut sebagai pelebur dosa, kita biasa-biasa saja ya kan, nggak terlalu antusias, padahal itu yang paling utama, yang paling penting. Harta nggak dibawa di akhirat, jabatan nggak dibawa ya kan, apapun yang kita punya nggak dibawa. Amalan sama dosa kita bawa di barzah sama di akhirat. Kalau di barzah sama di akhirat kita masih ada dosanya, jadi siksa dulu, masuk neraka dulu ya kan. Nah, untuk bila mindari. Tapi kalau kita udah bersih, nggak ada dosanya, sudah diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang paling penting ya. Jadi amalan pelebur dosa ini luar biasa sebenarnya, paling utama untuk kita semua. Ibaratnya kan kayak baju, kalau masih kotor nggak mungkin langsung masuk lemari ya kan, dicuci dulu, disetrika dulu, dikeringin dulu, diperas dulu ya kan, habis disetrika rapi baru boleh masuk lemari ya kan. Begitupun manusia, kalau masih banyak dosanya, otomatis dicuci dulu, dikumbah, masuk ke dalam nerakanya Allah dulu, baru setelah itu lintas ya kan, diangkat, udah bersih, bisa masuk ke dalam surganya Allah Jalla Jalaluhu. Yang gitu. Dan Nabi mikirin kita bukan di dunia saja, di barzah dipikirin, di akhirat pun dipikirin. Sebelum semua umatnya masuk ke dalam surga, Nabi nggak akan mau masuk surga duluan ya. Sujud sama Allah, mintakan ampun untuk kita semua, dan kita
masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu cintanya beliau kepada kita semua ya. Mudah-mudahan Allah Jalla juga ampuni semua dosa-dosa kita berkat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah terus tambah rasa cinta itu setiap detiknya di dalam hati kita sampai menjadi rasa rindu kepada Rasul SAW dan bisa memandang wajah indah Nabi SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat Al-Fajr sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Al-Fajr minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.